Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingat perkataan simbah saya, Pak D saya, dan Bapak saya. Ketika beliau-beliau ini bertemu dengan kami, mengunjungi kami, lalu kondur atau pulang, selalu berkata seperti ini, aku tak mulih podo sing rukun, Gusti berkahi tentrem rahayu. Wis pokoke tembung niku mboten nate kesupen. Nah, napa niki tinggalane duit ngoten lali sering. Nek niku mboten kesupen niku. Podo sing rukun, Gusti berkahi tentrem rahayu. Waduh kalau eling-eling ngopo ya kok mesti ngono ki ngopo. Ternyata Bapak Ibu, tentrem rahayu, damai sejahtera itu justru sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang paling mendasar di dalam kehidupan manusia. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk murid-muridnya. Apa yang ditinggalkan Tuhan untuk murid-muridnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Ternyata sebelum Tuhan naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, ada satu yang ditinggalkan Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ketika saya merenungkan itu, Tuhan, mbok ngono sing ditinggalkan, mbok yo ditinggali omah, ditinggali mobil, ditinggali apa? Sing ditinggalkan damai sejahtera. Terus saya merenung, kenapa ya? Yang ditinggalkan Tuhan kok damai sejahtera? Nah Bapak Ibu, ternyata damai sejahtera ini sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih penting dari semua yang kita lihat di dunia ini. Ketika orang itu mempunyai damai sejahtera bisa dirasakan, ini akan mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Ketika hatinya damai sejahtera, dia hidup berumah tangga, dan semua orang di dalam rumah tangga itu mempunyai damai sejahtera, maka keluarganya itu akan betul-betul damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu kita miliki, lalu kita hadir di dalam pekerjaan kita bekerja dengan enak, bekerja dengan sejahtera, sehingga hasilnya juga memuaskan. Ketika damai sejahtera itu ada di dalam diri seorang pelajar, dan kita belajar di sekolahan, maka cara belajarnya pun akan nyaman. Sehingga damai sejahtera itu akan mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan kita. Wis nuwun sewu, dahar mawon nek atine ora damai sejahtera, kesereten. Gitu. Kula niku sering nggih, uger maem niku enggak boleh memikirkan yang macam-macam. Angger maem kok terus ditakoni gitu. Mesti kecokot kula mesti. Nek bar kecokot kok jadi sari, wis mesti niku. Niku nek ditakon, mboten ditakoni mawon misale. Gitu. Kula nembe maem ngenten nembe ngemplok amen.
terus mikir gendenge melorot ngoten wae, langsung kecokot lho niki. Nuwun sewu, dahar mawon nek atine ora tentrem ki ora penak. Maka enake wong dahar niku bukan masalah enak lan orane daharan. Okeh lan sithik dan boten niku. Dahar mawon tergantung atine. Nek atine tentrem, nggih, nganggo bothok yuyu ngono wae. Enak. Oh, itu. Niku lho. Ini bothok yuyu nek awake. Nggih. Kula niku nate Bapak Ibu, jan wis krisis tenan ban bayari anak sekolah ngoten niku ditentek kuwabeh gitu. Maem cuma ngangge kerupuk. Lho niku saestu niku. Lah ning atine tentrem ya enak mawon niku. Saestu. Makane lagu ngono kae. Mangan tempe rasane kaya soalnya atine tentrem. Nek atine ora tentrem, senaosa makan sate rasane kaya gitu. Jadi non sewu, ayam tentrem, damai, sejahtera, tentrem, rahayu, itu vital banget, sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itulah itu aja yang ditinggalkan Tuhan, damai, sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera ini ternyata dikatakan di situ, apa yang diberikan tidak, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini bicara damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahteranya, damai sejahteraku kata Tuhan. Damai sejahteranya Tuhan dengan damai sejahteranya kacamata dunia. Ini beda, Bapak Ibu. Nah ternyata itu begini, ketika saya pelajari itu begini. Damai sejahtera itu sebetulnya sesuatu yang gak kelihatan dan adanya itu di dalam hati. Itu ya, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang dalam hati ini masuknya ke dalam hati ini melalui dua faktor, eksternal dan internal. Apa yang diberikan dunia, damai sejahtera yang diberikan dunia, ini masuk dalam hati melalui faktor eksternal. Dari luar. Maka orang apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, menjadi keinginan. Ketika itu tercapai, maka dia akan damai sejahtera. Contohnya ngeten. Aku urung tentrem, nek aku urung duwe omah, misalnya gitu ya. Utawa aku urung tentrem, nek aku urung duwe mobil ya. Omah, mobil dan lain sebagainya itu kan kelihatan toh. Jenengan lan kula pengen duwe omah soale mirsani napa niku dalemipun tiyang sanes. Aku pengen duwe omah kaya kuwi. Gitu seperti itu. Lalu dipikir, diusak-usake muncul kata-kata tadi. Aku urung tentrem nek aku urung duwe omah. Nah, ketika sudah kelampahan, kelakon, gitu, mempunyai rumah atau pengen mobil, mempunyai mobil atau pengen punya apa, pesawat jet pribadi, gitu, mempunyai, gitu, tentrem, damai. Tetapi damai yang model seperti ini, faktor dari eksternal ini, damai ini sementara. Ya. Ketika rumahnya hilang, ketika mobilnya hilang, ketika jetnya hilang, ketika apa-apanya yang hilang, yang diingini, yang dilihat, yang dipikirkan, ketika kondisinya berubah total, maka mendadak sontak damai sejahteranya itu hilang lenyap sudah. Yaitu damai sejahtera, itu damai sejahtera yang menurut kacamata dunia. Lah kalau orang Kristen dia merasa damai dari faktor eksternal, nek aku ngene, nek aku duwe ngene, nek aku bisa ngene, ketika itu berubah total, maka damai sejahteranya itu akan lepas begitu saja. Nah, damai sejahtera yang diberikan Tuhan ternyata damai itu secara internal diterima dengan iman. Yeah. Bukan
karena faktor X, bukan karena situasi dan kondisi. Nah, ketika Tuhan mengatakan, berfirman, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Lalu kita lihat mana tuh damai sejahteranya, kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Dan itu ditangkap, diterima dengan iman. Tuhan, aku percaya, aku yakin damai sejahtera-Mu itu ada dan aku terima dengan iman. Ketika aku mempercayai firman-Mu, maka damai sejahtera-Ku tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Damai sejahtera-Mu ada di dalam hatiku. Saya nggak tahu apa karena pengaruh usia atau pengaruh apa, saya nggak tahu. Namun perjalanan hidup saya itu, hati saya, pikiran saya begini. Saya itu sudah nggak butuh namanya dihormati, sudah nggak butuh namanya dipuji. Terus kadang kok apa aku wis kentir ya gitu. Nah, uang itu ya saya butuh dihormati ya, butuh diajeni. Saya itu betul. Wis pariban jenengan keplak ngono ya, aku paling mengguyu tok tenan gitu. Jenang plengose serana nesu aku tenan. Terus gak butuh kono-kono kuwi gitu loh. Apalagi yang namanya kemewahan dunia. Saya dulu jujur ketika saya umur 40, 45, wah semangat luar biasa Bapak. Aku pengen ya. Duwe iki, uang kudu ngajeni aku deh. Seperti itu. Lah ning saiki wis ora peduli, wis wong meh ngomong apa sak karepmu, lambe-lambemu dhewe ngono wis. Gak peduli. Saya nikmati banget hidup ini. Dan ternyata Bapak Ibu, hidup sing sak mestine, ana pujian ngono kae, urip sak mestine ngono lho. Ning nggon kidung lho. Sing apa anane? Apa anane itu justru lebih lebih enak, lebih nyaman, lebih damai sejahtera. Diajeni wong ya puji Gusti, ora ya ora apa-apa. Duwe puji Gusti, ora duwe ya ora apa-apa. Ternyata justru dari itu mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Nuwun sewu. Jenengan menawi mirsani kula kan ada perubahan to nang raiku iki ana perubahan to jenenge gitu. Ya, untuk wompong. Tahu nggak Bapak Ibu, saya ditolong corona betul loh. Begitu untuk saya potol langsung dua, nggak tahu ya, potol langsung loro itu. Wah aku izin, langsung pemerintah semua orang harus pakai masker. Aku puji Tuhan, aku masker. Selama corona orang nggak tahu saya itu sudah ompong, nggak tahu. Saya ditolong dengan masker itu tadi. Karena saya menampakkan diri wujuding rupaku itu. Beban mental lu Bapak Ibu. Mau untuk naik ompong lu beban mental luar biasa. Serius nih itu baru untuk ompong. Isin dan lain sebagainya. Terus ketika saya mempelajari bagaimana jati diri Tuhan, saya semakin rendah hati dan bisa menerima apa adanya. Ora isin aku wis ngomong karepmu untuk ya peparinge Gusti dicabut wis ora apa-apa. Ora saya isin-isinan seperti ini apa anane. Ya bojoku ngomong ngene, ora usah isin-isin. Wis tiba bakul itu tak gesek. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lah orang itu kadang karena gengsi menutupi semuanya itu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Nuwun sewu. Saiki itu kokean gaya banyak biaya. Betul enggak ya? Aku maca nek tulisan truk ora usah kokean gaya. Enggak kokean biaya, tak pikir-pikir, yo tenan. Wona kokean gaya, semakin banyak biaya, wes apa anane wae. Samestine saja, Bapak Ibu yang dikasih, itu justru damai sejahtera. Jenengan tak atur ini enggak percaya. Saya itu diberi jam tangan oleh direksi Rumah Sakit Muwardi Solo. Ini orang hebat Bapak, suki. Aku dikei jam, regane larang. Saestu. Tak buka nenggon Google, tak buka nenggon YouTube, regane larang Bapak Ibu. Regane itu 15 juta lho jam kuwi. Lah ngene iki mau dikekno duit lah ya cocok aku. Aja.
Lho bareng tak nggo, ora sejahtera aku nganggo jam. Serius. Wah, nek aku nganggo jam ngono sawang wong Pak Slamet sugih padahal dompete ora ono isine. Nek malah bingung aku. Pak nyuwun tulung Pak, kula gadah kebetan Pak. Waduh nuwun sewu Bu Pak, kula mboten gadah. Percaya enggak? Jame 15 juta. Ora dedit. Beban mental aku. Enggak pernah tak pakai serius. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pak Slamet kok kenal direktur Rumah Sakit Muardi piye ceritane? Ya ngene. Bapak ibu saya itu jadi pembantunya keluarga itu. Itu dari muda sampai meninggal. Gitu loh. Dulu dia direktur Rumah Sakit Suwondo. Terus dipindah ke Muardi Solo, rumah suku gede banget itu. Jadi saya pernah juga ngenger. Iki wong saya ngapusi aku biyen. Mat, kowe nang Pati melu aku. Mengko tak sekolahke akper gitu. Ya udah saya manut mana orang duwe itu. Manut saya ke Pati. Jane pendaftaran ning akper bulan nopo to ora didaftar-daftarno. Blejani janji nuwun sewu. Mulai aku Bapak Ibu mlumpat mager langsung melayu nang terminal Pati. Bablas mulai ke Solo. Sampai di Solo ditanyain bae. Lho omong meh di kuliah nang akper. Boten siya sok Mbah. Lah napa? Lah duka. Lah kula kan umbah-umbah terus ana nene. Nah, orang ini akhirnya pindah di Muardi, jadi direktur Muardi. Bapak Ibu kula ngabdi di situ dari muda sampai tua. Nuwun sewu, kadang saya heran. Heran saya begini. Gitu. Bapak Ibu saya itu pembantu. Bapak Ibu. Tetapi disediakan rumah, dikasih sepeda, waktu itu bapak saya begitu. Sudah begitu, seperti itu. Nah ketika kemarin bapak saya, beberapa tahun yang lalu bapak saya meninggal, umur 93 bapak saya meninggal Bapak Ibu. Ya semua udah keluar. Adik saya akhirnya nyempeti rumahnya sendiri begitu ya. Dan saya juga di sini seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke jam mau. Tak balik jam mau ketahuan. Jam itu larang. Neng aku meh nganggo ora penak rasane. Gak enak. Malah ora tentrem ternyata. Luwih tentrem opo anane. Ya, jam kliwon rego-rego 150 wis ra apa-apa, malah tentrem. Jadi hidup apa adanya itu justru betul-betul damai. Yes. Rasa kokean gengsi, rasa kokean gaya, sing penting atine damai. Lalu bagaimana caranya kita bisa memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan itu? Sekali lagi, cara nangkapnya itu dengan hati. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan itu justru langsung masuk dalam hati, diterima dengan iman. Beda dengan damai yang dari dunia, yang faktor eksternal tadi. Nek nyawang, nek ngerasake, nek nonton, dipikir lagi ke ayem. Loh, nek damai sejahtera itu justru nggak perlu melihat. Langsung masuk dalam hati, diterima dengan iman. Emo Thomas buatan. Thomas itu mengatakan, kalau aku belum memasukkan, mencucukkan ujung jariku ke bekas lubang paku, gitu, aku tidak percaya. Lalu Tuhan katakan, itu Mas, kamu percaya karena kamu melihat. Namun berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu bicara orang menerima Tuhan Yesus. Lah, namun damai sejahtera hampir sama dengan seperti itu. Damai sejahtera kita yang diberikan Tuhan bukan karena kita melihat hal-hal yang materi, mengalami yang materi, lalu kita ayem. Enggak. Damai sejahtera itu diberikan Tuhan tanpa kelihatan, bisa langsung masuk di dalam hati, asal diterima dengan iman. Dipercaya, sungguh-sungguh. Cara yang selanjutnya Bapak Ibu, yuk kita perhatikan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Di
mana ada kebenaran, di situ akan apa? Tumbuh damai sejahtera. Kalau ingin mendapatkan, ingin merasakan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, maka tidak ada pilihan lain. Orang harus hidup di dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya kebenaran ialah ketenangan, ketentraman sementara. Begitu? Selama-lamanya, bukan sementara. Loh, ini loh bedanya, ya. Kalau damai sejahtera dari dunia, yang faktor eksternal tadi, damai sejahtera iya, tentrem iya, tapi sementara. Ketika keadaan berubah, keadaan sirna, maka damai sejahtera itu lenyap. Namun damai sejahtera yang diberikan Tuhan, buah dari hidup dalam kebenaran, damai sejahtera itu, ketenangan, ketentraman itu selama-lamanya. Itu bedanya. Pilih yang sementara atau selamanya? Selamanya. Itu damai sejahtera dari Tuhan. Syaratnya apa? Hidup dalam kebenaran. Bapak ibunya benar, istrinya benar, anaknya benar, sak cucu buyutnya benar kabeh, keluargane damai sejahtera. Ada satu saja yang tidak hidup dalam kebenaran, keluarga gak akan damai sejahtera. Serius. Misalnya ini, bapaknya kok ora bener, tidak hidup dalam kebenaran. Bapaknya tok, istrinya hidup bener, anaknya hidup bener, cucunya hidup bener, buyutnya hidup bener, bapaknya kok nggak bener, itu saja. Damai sejahtera itu nggak ada di situ. Soalnya mesti geger, gitu ya. Nah, benarnya ini bukan benar menurut dirinya sendiri, namun benar menurut firman Tuhan. Hidup benar menurut firman Tuhan sing piye to? Nek mung benere dhewe iki kabeh wong iso. Nek bener menurut firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka akan datang, akan tumbuh damai sejahtera. Yang kedua, kalau ingin damai sejahtera yang dari Tuhan ini, kita harus betul-betul mengenal siapa Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita perhatikan 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera itu akan melimpahi kita oleh pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak tahu secara persis bagaimana Tuhan itu. Wah, Bapak Ibu, kita gak akan damai sejahtera itu. Contohnya, murid-muridnya naik perahu di Pantai Galilea. Terjadilah terjadilah badai, ngomong badai karena danau. Terjadilah badai yang sangat hebat. Perahu itu hampir hampir tenggelam. Murid-muridnya ketakutan. Padahal Tuhan Yesus ada di situ, tidur di buritan. Loh, mereka berlayar dengan Tuhan Yesus, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada badai, mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir, bahkan menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau kami mati? Mengapa mereka seperti itu? Sekalipun mereka bersama-sama Tuhan, tetapi mereka belum betul-betul mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Sehingga apa? Takut. Lalu Tuhan berdiri, angin badai, mandek, berhenti.
mereka baru ngerti, oh jebule Tuhan Yesus itu berkuasa atas badai. Jebule Tuhan Yesus itu kuasanya atas alam ini luar biasa. Lah ngopo orang mau kalau mau kamu mengenal Tuhan betul, kamu gak akan takut, kamu gak akan khawatir, kamu gak akan cemas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen seperti murid-murid ini. Katanya sudah percaya dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tetapi ketika ada pencobaan, ketika ada badai, ada persoalan, ada tekanan, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, damai sejahteranya hilang begitu saja. Orang Kristen yang model seperti itu berarti belum sungguh-sungguh mengenal. Saya kenal dengan Pak Toto, saya kenal dengan Pak Didi, saya kenal dengan Pak Romat, saya kenal dengan Bu Harni. Tetapi pengenalan saya kepada beliau semua tidak lebih dalam pengenalan pasangan beliau semua. Kenal saya dengan Pak Toto tidak sesuai kenalnya Bu Toto dengan Pak Toto. Saya yakin lebih dalam mana kenalnya? Lebih dalam Bu Toto. Saya kenal Pak Didi, tetapi pengenalan saya kepada Pak Didi tidak lebih dalam pengenalan Bu Didi dengan Pak Didi. Jadi namanya orang kenal itu tidak sekedar tahu namanya, gitu. Ngerti jobo jerune, kenal betul dengan Tuhan. Tuhan kuwi sing kaya ngopo, itu loh. Nah Bapak Ibu tahu kan? Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita percaya, yang kita kenal, itu Allah yang punya kuasa yang sangat besar atas alam, atas hidup kita. Dan hidup kita itu ada di tangannya, itu kecil banget itu. Nah kalau orang betul-betul mengenal Tuhan, nuwun sewu Bapak Ibu, damai sejahtera itu ada. Sakit, tenang dia. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan kok. Tuhan gak akan membiarkan aku sendirian. Amin. Ketika gak punya uang, tenang. Kenapa? Kenal dengan Tuhan kok. Tuhan tidak mungkin membiarkan aku. Dia pasti pelihara hidupku. Burung pipit saja dia pelihara, apalagi hidupku. Kenal dengan Tuhan. Nek gak kenal dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya, lagi kena pacobaan sidik ngono wae. Waduh, nyalahke semua orang. Semua orang disalahkan. Suaminya, istrinya disalahkan. Bahkan tidak takut-takutnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa aku mengalami seperti ini? Begitu. Padahal Tuhan tidak pernah memberi pencobaan loh. Gitu. Menurut Yakobus 1 ayat 13 sak ngono kuwi kira-kira. Coba dibuka ya Mas. Loh Mas. Yakobus, ini mbok menawa salah aku ngomong gitu. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak apa? Allah tidak mencobai siapapun. Orang Kristen tidak pernah dicobai oleh Allah. Lah pencobaan itu datangnya dari mana Pak? Ayat 14 dijelaskan seperti ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh kayak kena sedih dah. Saya tak tulis besok. Orang sah kokean gaya. Jangan banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, potensi jatuh dalam pencobaan 99,5%. Maka jadi manusia jangan terlalu banyak keinginan. Karena keinginan itu justru bisa mendatangkan pencobaan.
cobaan. Ana wong iku cobate Gusti Kristus ning endi ora kenal. Pengen berpenampilan menarik. Pengen duwe HP sing apik. Wah. Kredit neng Shopee. Oh, ya tenan, Shopee nggak pernah ngapusi. Pak Slamet mungkin pernah ngapusi, Shopee nggak pernah ngapusi. Oh, tapi ini teko, regone 13 juta. Aku heran. Wah, luar biasa, Mas. Itu tak batin. Gajimu iki piro to Mas kira-kira? Tuku HP kok 13 juta. Jebule kredit neng Shopee. Nah, istrinya ngerti. Loh, HP-mu HP emen Mas. Ya, kredit neng Shopee. Lah gara-gara kredit neng Shopee, honore dikurangi, dipotong neng Shopee. Padahal istrinya sudah punya rencana. Idi loh. Gue gear Bapak Ibu. Gue gear gara-gara pengen duwe HP 13 juta. Bareng wis gue gear Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah ini Pak Pendeta diparani. Iki Pak kula geger. Sing salah iki Shopee apa HP-ne? Wah niku akhirnya Mas ya ora ngono kuwi subang gesang bebrayan kudune terbuka karo bojomu. Nek kowe meh kredit yo ngomong sik iso poro dan sebagainya ngoten. Wes saiki jujur utangmu piro kula ngoten. Sebenarnya. Istrinya marah betul Bapak Ibu. Damai sejahtera hilang saat itu. Gara-gara kepengin coba. Pengen duwe HP sing apik. Pengen duwe sepatu sing apik. Pengen duwe ngene sing apik. Pengen ngene. Loh, gara-gara HP itu situasi pencobaan datang, apalagi keinginannya macam-macam. Gitu. Maka hati-hati. Damai sejahtera itu Bapak Ibu, ya, hati-hati. Bisa direnggut oleh situasi kondisi tidak baik tadi. Kita harus hati-hati dengan keinginan kita, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun itu yang terjadi atas hidup kita, kalau kita betul-betul ingin damai sejahtera dan sejahtera, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita tenang dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kalau jenengan kenal Tuhan, Tuhan itu bagaimana dengan hidup jenengan? Apakah Tuhan itu tidak mempunyai kepedulian? Apakah Tuhan itu tidak mau menolong? Ya, renungkan baik-baik. Apa betul Tuhan kita seperti itu? Pencobaan itu salai manungsa dhewe. Salai awake dhewe. Tapi Tuhan juga berfirman, pencobaan yang kau alami itu ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila engkau dicobai, Allah itu setia, maka Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Loh, pencobaan salahnya sapa? Salahnya diri sendiri. Tetapi Gusti Allah nggak tega. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Lah ini orang kalau mengenal Tuhan sungguh-sungguh dia ngerti. Ketika dia mengalami hidup berat, mengalami pencobaan, mengalami kesulitan dan berbagai macam tekanan, dia pasti tidak meninggalkan Tuhan. Dia nggak takut, nggak cemas, nggak khawatir, nggak bimbang, karena dia ngerti Allah itu peduli, Allah bisa memberikan jalan keluar, Allah mau menolongnya. Itu kalau orang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau enggak, ya sudah. Pengenalan kita akan Tuhan itu penting. Kenali Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita ada damai sejahtera. Pak Slamet apa orang di masalah atau Pak punya? Pak Slamet mau nggak punya kebutuhan banyak, tetapi tetap damai sejahtera. Kenapa? Karena saya percaya
Allah tidak membiarkan sendirian. Amin. Suatu saat saya ke Jakarta, turun bandara, saya dijemput oleh supirnya, lalu ke rumahnya. Rumahnya istimewa. Naik mau hotel Salam. Salam apa itu? Asri lewat. Kamar saya taruh di situ bagus sekali. Indah. Kayak mobilnya ada 5. Mobil terbaru semua. Pembantunya ono 4. Semua bayaran semua itu Bapak Ibu. Sopire ono loro. Iku ya bayaran kabeh. Tak takon sopire, Mas, digaji piro kene iki? Sekian Pak. Duh, ada ukah gajimu karena aku dadi pendeta. Wis tak pensiun dadi sopir aku. Wah, istimewa orang ini Bapak Ibu. Punya semuanya, apa yang diinginin punya. Bisnis jalan lancar, sukses. Suatu saat dia ngomong seperti ini, Pak, tolong doakan kami. Kami ada pergumulan seperti ini. Wah, seandainya rupaku iso digawe kartu, aku mak pelongo Bapak. Pelongo mripatku plong. Saya heran, ini orang kaya, punya semuanya, tetapi ketika ada pergumulan, ternyata berat juga, begitu ya. Jadi namanya wong masalah itu ora peduli sugih melarat, kabeh duwe masalah ternyata. Ora wong kutha wong desa, semua punya masalah. Ketika dia curhat dengan kami, sampeyan gini, kok koyo seperti semuanya itu sudah nggak ada harapan, seperti semuanya itu hilang begitu loh. Saya heran. Lalu saya bandingkan dengan Ayub Bapak Ibu. Lu Ayub wong sugih blegedu lho Bapak Ibu. Ayub ini orang yang luar biasa, Nabi Ayub maksud saya. Itu orang yang luar biasa kaya rayanya. Punya semuanya. Tubuhnya sehat. Wong sugih mesti tubuhnya sehat. Gizinya terjamin, vitaminnya terjamin, pasti sehat. Wah itu. Sterek itu. Wah. Sehat. Tiba-tiba sakit dia. Ayub kan nggak ngerti. Masa Tuhan bilang gini, Yob, sebentar lagi iblis mau mencobai kamu dikasih sakit. Kan nggak begitu. Yo tahu-tahu Ayub sakit. Sebelum itu pengalaman hidupnya luar biasa. Anaknya mati semua, gitu. Anaknya mati semua. Saya ingat teman saya, Pak Kardi, Pak, ya, Toto, besok Pak Kardi gitu. Itu bapak rohani ini mantune Pak Toto pas Pak Kus Widartyo, orang Solo. Pak Kardi itu pertama kali ke Solo ini jujukin yang rumahku Bapak. Esok-esok saya baru makan ayam gitu. Mas Lamat, kaget aku. Kenapa Pak? Aku main buka pos PI nang Solo. Yuk tak jak golek kontrakan omah. Terpuji Pak. Pos tersebarang terno. Loter dari sepeda hotel tak kunceng. Niki Pak. Oh, seneng aku. Wis tak uyuane sik. Dadi pagere duyo sik. Tak sik. Ben aku kerasan nang kene. Wis ora gendah itu, pendeta ora gendah itu. Tuyoi. Bare dadi uyoi Bapak Ibu siangnya ke situ lagi. Lah ternyata rumah itu sebelahnya itu tukang las listrik gitu loh. Suaranya kan bising diesel itu, bising. Bareng tahu itu Rasido ini bising, gue kebaktian rapenak suara bising. Batinku wis mbok uyoi. Cari lagi yang lainnya, dapat kontrakan, buka pos PI di situ Bapak Ibu. Jadi kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya puji Tuhan berkembang, Pak Kus Widartyo ditangkap, dipersiapkan menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Ya seperti itulah beliau. Saya kenal sudah lama beliau. Nah, suatu saat dia diutus ke Aceh. Ketika di Aceh dapat kabar, anaknya kecelakaan, terus dipanggil Tuhan. Dia jujur ngaku, 7 tahun. Waktu 7
7 tahun untuk bisa memulihkan rasa dukanya karena kehilangan anaknya itu. Perlu waktu 7 tahun. Dia jujur seperti itu. Padahal masih punya anak yang lain loh. Cuma 1 tok loh. Perlu waktu 7 tahun untuk menghilangkan rasa duka. Perhatikan Ayub. Mendadak sontak anaknya semua mati. Betapa dukanya si Ayub ini. Hartanya habis begitu saja. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat paten kejambret. Kalungnya kejambret. Ditut di pasar sampai di Bumiwangi ke sana, sudah ditut ke orang, terus dijambret. Jambret lari begitu. Dia kejar, buka maling. Coba cepat, nggak ada sing gubris bapak itu. Akhirnya sampai di depan saya itu, tikungan begitu, dia ibu-ibu ini bapak ibu, dia kejar terus, lupa kalau itu tikungan. Loh, pagernya Pak Kusmanto itu, tua burak, duel itu bapak ibu. Udah motornya hancur, tangannya poklat. Ya, tak kunci ke rumah sakit. Saya geleng kepala. Aku takon karo adine Mas. Kalungnya pirang gram jangan. Pirang gram kalungnya itu. Sekian Pak. Regane piro? Ya kinten-kinten sekian juta. Enggak ada 5 juta lah Pak. Ngono. Lagi balungnya coklat ini terus pirang yuto ya. Montore rusak lagi terus pirang yuto naik. Hanya kehilangan kalung begitu cintanya dengan kalung dikejar itu, neng akhirnya malah rugi. Ya tangannya coklat kan karena rasa nyambut gawe toh. Hanek sedina kuwi 100.000 ora iso mlebu seminggu pun pinten. 700.000. Hanek balung coklat ini mboten namung seminggu lho, Pak. Enten ingkang nate patah tulang. Wah, ini lama ini. Bisa berbulan-bulan ya. Tinggal kalikan 100.000 kali berapa bulan itu. Betul ya? Karena cintanya kepada kalung. Loh, Ayub hartanya ludes. Enggak punya apa-apa lagi. Ditambah tubuhnya sakit, boron semua. Teman-temannya menyalahkan, sahabat-sahabatnya menghindari. Budaknya pun dipanggil gak mau datang. Istrinya pun tidak mau mencium bau amis. Malah istrinya gini, masih kamu kok menyembah Allahmu? Tinggalkan dia, matilah kau. Wah, coba Bu Hardek ngomong dong Pak Slamet biar kowe wong lanang mati wae lho. Wah, nyeri-nyeri gitu itu. Lu Ayub tuh mengalami seperti itu, bayangkan. Hartanya habis, anaknya habis, tubuhnya sakit, semua orang menghindar, meninggalkan Ayub. Betapa stresnya, betapa bingungnya, betapa beratnya apa yang dia alami itu. Tetapi Ayub tetap damai sejahtera. Kuncinya apa? Yuk kita perhatikan. Ayub 19 ayat 25. Tetapi ini Ayub tuh gini. Kalau kemudian baca ayatnya di atasnya, sahabatnya meninggalkan dia, saudaranya meninggalkan dia, budaknya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia, begitu ya. Nah, Ayub ngomong ini. Tetapi aku tahu. Nah, kata tahu ini ternyata sebetulnya yang tepat adalah tetapi aku mengenal. Sebetulnya seperti itu yang tepat. Dan bahasa aslinya begitu. Tetapi aku mengenal. Di saat orang meninggalkan dia, di saat orang gak peduli dengan dia, di saat dia terbeban berat, tertekan begitu, Ayub mengatakan, tetapi aku mengenal, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Menurut jenengan kira-kira ayat ini menunjuk pada siapa nih? Penebusku ini, ya? Kepada siapa? Tuhan Yesus. Kenapa jenengan bisa jawab seperti itu?
Kenapa? Kenapa bisa jawab seperti itu? Karena panjenengan sudah tahu bahwa Tuhan Yesus Mesias itu mati dan bangkit di atas debu. Bukan begitu ya? Kenapa jenengan tahu? Karena firman Tuhan mengatakannya dan itu sudah terjadi. Betul? Tetapi Ayub, perhatikan baik-baik. Coba perhatikan Ayub. Kalau ini Golgota, kalau mimbar ini Golgota, di mana Tuhan Yesus disalibkan, ya. Begini, kita hidup di mana? Ini zaman gereja, mungkin kira-kira kita hidup di sini. Kalau itu Golgota, Tuhan Yesus disalibkan, kita hidupnya di sini. Kita bisa mengerti kalau itu Tuhan Yesus yang juru selamat, yang mati dan bangkit. Karena kita telah mendengar firman Tuhan mengatakan dan peristiwa kebangkitan Tuhan itu sudah terjadi. Karena kita hidup di sini. Sedangkan Ayub hidupnya, menurut penafsir, Ayub itu hidupnya jauh sebelum nabi-nabi, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, gitu, raja-raja sebelum raja-raja, bahkan sebelum Nabi Musa. Ayub itu adanya sebelum Nabi Musa. Jadi zaman apa? Zaman Patria atau jauh lah pokoknya ya. Sebelum, jadi kalau Tuhan Yesus disalib di sini, kira-kira kalau ini zaman Nabi, zaman Raja, zaman Musa, lah kira-kira Ayub itu hidup di sini. Yesus belum mati, Yesus belum datang, Tuhan Yesus belum dibangkitkan. Paham ya? Belum terjadi, bahkan belum ada Taurat yang mengatakan, belum ada firman yang mengatakan. Tetapi Ayub dengan imannya dia mengatakan, tapi penebusku hidup. Di saat Ayub tertekan, di saat Ayub terbeban, ada pencobaan yang sangat berat. Semua orang meninggalkan, tubuhnya sakit, hampir mau mati. Orang tidak peduli, tetapi Ayub tetap percaya, penebusku hidup. Artinya begini, kalau dia percaya penebusnya hidup, itu artinya pasti ada yang memproteksi aku, pasti ada yang melindungi aku, pasti ada yang menolong aku, pasti ada yang memulihkan aku. Siapa? Penebusku. Maka dia damai sejahtera karena dia punya iman kepada penebusnya. Tuhan Yesus bagi panjenengan siapa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus bagi kita sebagai siapa ya? Ya? Halo, jenengan tesih lagi. Tuhan Yesus bagi panjenengan sebagai apa? Penebus. Itu aja. Podo iku. Penebus justru podo wis. Ada yang lainnya? Nggih. Ada yang lainnya? Tuhan Yesus sebagai penebus, terus apa? Ya, penebus, gembala, juru selamat, apa lagi? Penghibur, sahabat. Tuhan Yesus itu bagi kita sebagai penebus, gembala, sahabat, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kenali itu sungguh-sungguh. Yesus yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita muliakan, dia gembala kita, dia penebus kita, dia sahabat kita. Ayub pada waktu itu hidupnya susah, hidupnya terjepit, tertekan, semua orang meninggalkan, dia mau mati, namun dia tetap damai sejahtera. Mengapa? Karena dia percaya penebusnya itu hidup. Dan saat ini pun kita juga percaya Yesus itu hidup. Dia penebus kita, dia gembala kita, dia sahabat kita. Nek penebus yang hidup, gembala yang hidup, sahabat yang hidup, kira-kira melihat kita yang setia kepadanya ini sedang bergumul, sedang sakit, sedang banyak tekanan, masa Tuhan akan begini saja? Begitu?
Tuhan akan diam saja? Enggak. Asal kita percaya, pasti Tuhan akan tolong kita. Amin. Kenali itu sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen jangan gampang stres. Jadi orang Kristen jangan gampang pusing. Ya, saya ke obat tensi yo larang. Ya. Pasrah dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan itu gembala kita. Dia sahabat kita. Saya itu suka bersahabat Bapak Ibu. Ketika sekolah, kuliah itu banyak sahabat-sahabat saya. Tapi jujur, sahabat-sahabat saya itu ketika saya sedih, ketika saya banyak pergumulan, mereka gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Namun Tuhan Yesus, Dia bisa apa-apa. Ya, Tuhan bisa apa-apa. Ya, Tuhan Yesus itu apa-apa ada. Dia juga bisa apa-apa. Kecuali satu tok, dosa. Yang dia tidak bisa lakukan ada satu, dosa. Yang lainnya bisa. Apa-apa bisa. Menolong hidup kita, menolong pergumulan kita. Kecil bagi Tuhan. Kecil. Karena dia kenal kita sungguh-sungguh. Seperti pujian tadi loh. Refrennya ngomongnya. Kau mengenal. Kan itu ya. Ibu. Pribadi yang mengenal hatiku loh. Tuhan tuh mengenal panjenengan betul-betul loh. Serius. Selamat Maulio ki atine ono apa Gusti itu perso, kenal betul gitu loh. Pak Slamet Margono hatinya ada apa ini? Tuhan kenal betul, ngerti betul. Tuhan gak teganan, dia pasti mau menang. Cuma yang menjadi pertanyaan, sejauh mana jenengan kenal Tuhan? Tuhan itu hampir jarang sekali marah. Hampir jarang sekali. Saeling saya, marahnya itu hanya ada dua. Ketika Bait Suci dijadikan tempat sarang penyamun, pedagang dan sebagainya. Itu dia marah luar biasa. Yang kedua, ketika murid-muridnya nggak percaya. Terus ngomong murid, hei kamu orang yang kurang percaya. Marah loh itu. Hei kamu orang yang kurang percaya. Nggak begitu. Ketika murid-muridnya takut, pasti dihubungan begitu. Petrus, Tuhan gitu, kalau engkau suruh aku berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Dirasanya angin sepoi-sepoi. Itu akhirnya dia takut. Lalu dia tenggelam, minta tolong Tuhan. Tuhan lanting tangannya, Tuhan kata apa? Hei kamu orang yang kurang percaya. Jadi nuwun sewu. Kurang percaya itu bikin marah Tuhan. Hati-hati. Lah itu nek wis kurang percaya biasanya terus takut, cemas, khawatir. Itu dulure lanang kabeh itu. Nah, Tuhan enggak suka itu. Kalau panjenengan betul-betul mengenal Tuhan, enggak perlu seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera itu diberikan Tuhan. Beda dengan apa yang diberikan dunia. Diterima dengan iman. Hidup dalam kebenaran. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, apapun yang terjadi, aku enggak takut Tuhan. Aku enggak khawatir Tuhan. Aku enggak cemas Tuhan. Karena aku percaya, aku mengenal Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan hidupku. Engkau selalu menolong aku. Kesaksian terakhir bar gue ora. Selesai, bar gue ikut selesai maksudnya. Saya sering sharing dengan para bapak-bapak pendeta-pendeta muda itu. Om Aan, Om Widyo dan sebagainya. Enggak terasa Bapak Ibu kurang 8 tahun aku pensiun. Wis tua berarti ya Pak. Sekarang sudah 52, 8 tahun lagi sudah pensiun. Dan ternyata banyak sekali pendeta-pendeta hambatan muda itu. Saya sering sharing, tak kasih tahu. Sing sak mestine wae. Ora sah ngoyo. Uripe mesti kepenak. Saya sering kasih masukan seperti itu karena saya ngalami Bapak Ibu. Saya kesaksian. Saya datang ke Patiat gak bawa apa-apa, memang orang randuwe, gitu. Hanya bawa tas 2.
Pakaianku pakaiane bojoku, pakaiane anakku itu. Waktu masih umur setahun, Agnes itu. Saya datang ke Patian. Wes bawa itu tok. Semua majelis tahu, jemaat tahu. Saya hanya berdoa pada Tuhan, ini Tegal sawah saya. Ini pekerjaan saya. Ini peranan saya. Mati urip aku neng kene Tuhan. Begitu. Dah kita melayani saja. Ditawari macam-macam Bapak Ibu, saya enggak, yang penting saya melayani Tuhan saja. Lu patiannya jenengan persani mbok menawi keadaannya seperti itu dulu itu ya padha wae. Banyak keprihatinan juga begitu ya. Nah, yang penting saya percaya Tuhan mengenal aku mengenal Tuhan, Tuhan pelihara hidupku. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Mungtas loro itu Tuhan kembangkan luar biasa. Tuhan kasih motor, Tuhan kasih mobil, Tuhan kasih tanah. Itu GIT Cepatan itu betul-betul diringankan tuh majelis Bang. Pendeta pensiun kan nyiapin rumah tuh. Gak usah repot-repot mereka. Tuhan tahu itu, saya udah disediakan. Tanahnya udah disediakan. Pastor itu pemberian cuma-cuma Bapak Ibu. Dulu jenengan besok saya kan manggani di nemplek di GIT Cepatan gereja itu, nemplek di situ ya. Ada orang datang melihat, loh Pak ini sebentar lagi anak-anak besar perlu kamar sendiri. Lah pripun Bu enten nggih namung niki ya kula terima saja. Ya udah doa aja. Berapa tahun kemudian gereja kasih tanah. Bangun rumah itu mungkin 70% dari orang ini karena jemaat memang dana pembangunan sedikit pada waktu itu. Jadilah pastori yang saya tempati saat itu. Satu Tuhan, puji Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Baru manggon sing gitu aja, nggak tega Gusti Allah itu. Tempatkan di tempat yang enak. Kita percaya pada Tuhan. Jenengan nanti mlebeten pastori kula. Wah istimewa Bapak itu pernah tak bandingin dengan itu loh, apa itu? Rumah dinasnya bupati itu loh, tak jangkai kok ngarep Bapak Ibu. Rumahnya Pak Bupati itu. Saya gede pastori, sebulan. Pasangnya AC semua, istimewa. Tuhan yang siapkan itu sedemikian. Tanah Tuhan kasih. Nanti untuk hari tua Pak, tinggal bangun saja. Nah, semonten kula ningali ten YouTube. Omah sing paling apik iki ngopo to? Mas, saya menemukan rumah bagus sekali, kecil, mungil, asri, ono kaline kemricik, ono suarane manuk-manuk. Oh, pengen masuk. Nah, aku pensiun omah kula sak gede-gede lah. Ngono kuwi sing penting asri. Ayem tentram. Gak perlu pusing-pusing. Pasrah dengan Tuhan. Aku ora pamer Bapak Ibu. Ini aku yang menunjukkan begini loh. Kalau jenengan mengenal Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu pelihara. Amin. Tuhan tolong. Gak mungkin lah jenengan kedebukan Tuhan diam saja. Pasti Tuhan tolong asal jenengan betul-betul pasrah. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Jangan mangro tinggal, gak usah percaya yang lainnya. Percaya saja pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Gajine Pak Slamet piro to? Kok anak iso kuliah kabeh? Ora sambut takoni gajine piro. Itu kemurahan Tuhan. Ya kurang luweh pendeta sak GITJ itu kurang luweh Bapak Ibu. Kurangi sithik, luweh ya sithik ngono ki lho. Nah itu rata-rata seperti itu. Tidak jomplang itu enggak. Ya misalnya Pak Anku 100 kira-kira aku ya 120. Paling ngono kuwi. Misal Pak An itu 200 kira-kira aku ya 200 kurang sithik. Paling ngono-ngono gitu. Luwes mung sithik gitu loh. Tetapi Tuhan tuh pelihara. Anakku loro kuliah kabeh. Puji Tuhan, sing siji wis lulus. Enggak usah bingung-bingung cari kerjaan. Tuhan kasih kerjaan, bekerja dia. Lah sing nom loro kan lanang. Lah kowe sebelah pendeta. Mah, wonten niku. Lah napa? Mah, ngurusi urusane wong pirang-pirang wonten niku.
Lah gue pengen sekolah apa le? Aku pengen jadi arsitek Pak. Boleh? Ya sekono. Daftar negeri. Wah negeri kabeh didaftari. Undip, UGM, Ubra. Mana lagi itu? Macam daftar kabeh. Aku ora ketompo. Nangis. Bar Petrus 16 ngenten iki. Aku ora ketompo ning negeri iki. Mbok kuliahnya apa ora yo Bi? Dadi wong tuwa ora mongkok atine. Mbok kuliah apa lah? Lah piye nang? Aku pengen kuliah. Ya wis golek swasta. Arsitek masuklah dia di Unika Bapak Ibu. Lu nek Mbak Yuni di Undip itu 1 semester 3 juta. Lah Unika 1 semester Bapak Ibu 11 juta. 1 semester loh, urung kose, urung sangune ben minggu 500 loh. Sesasi 2 juta. Dari mana? Tuhan ajaib itu. Tuhan pelihara itu. Ya. Apa gajinya Pak Slam gede? Enggak. Pas-pasan, pas butuh pas ono. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan pelihara. Lah nek ana crita, ning aja mbok sampeke wonge ya. Beberapa malam yang lalu, saya tuh kan transfer uang SKS anak saya itu 5 juta sekian itu SKS-nya belum UKP, belum yang lainnya Bapak Ibu. 5 juta sekian. Terus godit 5 juta Pak ya kok ngomah iki. Wah, terus saya ke ATM BNI di situ itu. Begitu tak masukkan setor tunai itu loh Pak. 4.900.000. Loh, lah sing 100 nang ngendi ya bilang gitu. Sing 100 nang ngendi gak ono. Ya nek ngono kan ra iso. Tak transfer kan enggak bisa Bapak Ibu. 5 juta harus 5 juta kurang 100, dompetku tak ketok-ketok. Ono 2.000-an, ono 1.000-an, ono 5.000-an, ono 10.000-an. Genep 80.000 tok. Lah kurang 20.000 lagi. 5 juta itu nek kurang 20.000 kan urung 5 juta. Aku bingung Bapak Ibu. Iki nang omah wis ra ono duit, wis tak ketok-ketok kabeh. Bengi-bengi aku mulane Pak Om. Aku utangi lho. Jeneng guyon pendeta pater utang. Pendeta bro. Tenan aku utangi. Tolong e. Saestu Pak. Pinten Pak? 20.000. Jenengan ngece. Utang kok 20.000 tinggi tenan tak ceritani Bapak Ibu. Aku transfer SKS anakku 5 juta kurang 20.000 aduh genep. Aku nyilih 20.000. Lho nun saya pendeta kadang ngono kuwi Pak. 20.000 wae iki lho. Nyilih nek wong sugihan ora ngono. Lah iki kan wong melarat memaksakan kehendak ngono kuwi. Kurang 20.000. Diambil 20.000. Lah terus mikir ngenten karo Bu Eni niku. 20.000 ini nek lebokke store tune apa iso mlebu aku lho. Ana licik-licik barang ini. Bu, ijoli atusan sing anyir niku. Nggih Pak niki Pak. Ya geneplah 5 juta. Lari kula mriko. Tak transfer 5 juta tinggo SKS. Ning aneh. Nganti saiki kula tesih urip niku. Gitu. Niki lho, danti detik niki kula tesih urip. Isih guyu-guyu tesih sowan Jantung Pandunadaya pas sampean belum cangkring. Apa dompetnya terus tambah kandel? Iya, kandel dompetnya. Isine ra ono percuma. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Serius Bapak Ibu. Nah, cara Tuhan melihara macam-macam. Dilalah kok jemaat Pak Slamet nyuwun tulung binjang kula ucapan syukur ulang tahun pernikahan perak. Ada syukuran Bapak Ibu. Ana rezeki. Anu saya jenengan diberkahi Gusti eling rahmat Tuhan. Pendeta itu ndongake kisahipun pasaman. Gitu. Puji Tuhan. Lah aku kok Pak, pendeta kan ora kurang lakon gitu ngomong. Niki ulang tahun perak, monggo sinten ingkang badhe ulang tahun emas. Ulang tahun perak, ulang tahun sedaya kula guyu kabeh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan gembala kita, penebus kita, sahabat kita. Hidup itu bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu, bisa berkarya, bisa menolong hidup kita. Kenali Tuhan itu seperti itu. Amin.
damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan